Assalamualaikum. Eh, bising. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah SWT sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran kita untuk pelajaran akidah kelas 12 memakai kitab Qawaidul Muslah. Ya, sebelumnya yang belum hidupin webcamnya silahkan dibuka webcamnya. Belajarnya dengan kelihatan webcamnya. Udah? Mana yang lain ini? Buka webcamnya. Kita akan adakan absen di awal ya. Jadi kelihatan siapa yang masuk dari awal dan masuk terakhiran nanti. Dengar nggak ini yang lain? Dengar? Ya. Baru berapa orang? 9 orang ya. Udah nggak apa-apa. Kita lanjut pembelajaran kita. Kalau kemarin kita telah membahas nama-nama Allah ya, kita sudah masuk ke Qawaidus Sifat ya. Kalau nggak salah kita udah masuk ke Qawaidus Sifat. Nggak ada suara. Lo. Lo. Gila ya, Jo. Iya, Mas. Ya, kita lanjut. Udah sampai mana sekarang? Siapa yang tahu? Sampai mana kita? Qawaidus Sifat udah. Qawaidus Saniyah di dalam Qawaidus Sifat udah belum? Oh, ini belum ya. Si Bapak di mana ya? Halo. Lo. Ada. Ada orang. Di portal ini ya. Lo. Iya. Iya, buka videonya, semuanya dibuka videonya biar kelihatan wajahnya. Sekarang kita lanjut langsung. Ini ya, ini udah kita ya. Nah, sekarang kita masuk ke kaidah asaniyah bab sifat ausa min babil asma ya. Bab sifat itu lebih luas daripada bab asma. Maksudnya apa? Permasalahan tentang sifat itu lebih luas daripada permasalahan tentang nama-nama Allah ya. Jadi sifat itu lebih banyak daripada nama, itu dia maksudnya. Ya, karena setiap nama itu mengandung sifat dan belum tentu setiap sifat itu mempunyai nama. Ya, contohnya sifat As-Sami, nama Allah As-Sami Al-Basir ya. As-Sami itu mempunyai sifat
yang mengandung sifat as-sam'u ya. Al-basir mengandung sifat al-basaru. Ya, akan tapi ya, jadi kelazimannya setiap nama ini mengandung sifat. Akan tapi belum tentu setiap sifat Allah itu mempunyai nama. Contohnya Allah mempunyai sifat istiwa, tidak belum tentu ya, tidak bisa dinamai al-mustawi ya. Allah mempunyai sifat nuzul, belum tentu bisa dinamakan dengan nazil ya. Itu dia. Oh iya, tesan ya. Ya. Afwan ya, udah kedengaran soalannya? Udah ya? Ya, kita ulang ya. Dibuka semua videonya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ya. Yang belum buka videonya silahkan dibuka karena kita akan ada absen di awal. Ya, langsung saja kita mulai pembahasan kita. Kita sudah sampai di halaman 30. Lihat semua halaman 30 ya. Qaidah saniyah bab sifat ausa min babil asma ya. Bab sifat ausa min babil asma. Apa maksudnya? Permasalahan sifat Allah itu lebih luas daripada permasalahan nama ya. Maksudnya sifat-sifat Allah itu lebih banyak daripada nama-nama Allah ya. Sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah itu lebih banyak daripada nama-nama yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Paham ya? Dan juga kenapa? Karena setiap nama Allah itu mengandung di dalamnya pasti mengandung sifat ya. Dan tidak semua sifat itu mempunyai nama ya. Contohnya Allah mempunyai nama As-Sami ya. Apa artinya As-Sami? Mendengar ya, yang Maha mendengar. Nah, jadi di situ Allah mempunyai sifat As-Sam'u. Nama Allah As-Sami, akan tapi mempunyai sifat As-Sam'u. Tapi belum tentu setiap sifat itu mempunyai nama. Contohnya Allah mempunyai sifat istiwa di atas ars ya, bersemayam di atas ars. Tidak bisa kita namakan Allah dengan mustawi ya. Nah, karena tidak ada penyebutannya di dalam Al-Quran dan Sunnah ya. Begitu juga Allah mempunyai sifat kalam ya. Sifat kalam belum bisa kita namakan Allah mutakallim ya. Tidak bisa kita namakan Allah mutakallim ya. Begitu juga Allah turun, mempunyai sifat turun ke langit dunia pada sepertiga malam ya. Nah, tidak bisa kita memberi nama dengan sifat nazil ya. Walaupun Allah mempunyai sifat nuzul, tapi Allah tidak bisa dinamakan nazil ya. Karena nama-nama itu harus ada dalilnya di dalam kitab dan sunnah. Ketika Allah disebutkan atau dipanggil dengan sebuah nama, maka itu adalah nama Allah. Akan tapi ketika hanya disifati tanpa dipanggil dengan nama tersebut, maka itu hanya sifat dan bukan nama ya. Paham ya? Paham enggak? Paham ya, insyaallah. Ya, kita lanjut. Wa zalika li anna kulla ismin mutadamminin li sifatin kama sabaqa fil qaidah as-salisah min qawaidil asma ya. Wa li anna minas sifati ya. Wa li anna minas sifati ma yata'allaq bi af'alillahi ta'ala wa af'alihi la muntaha laha kama anna aqwalahu la muntaha laha ya. Qala Allah Ta'ala walau annama fil ardi min sajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullahi innallaha azizun hakim ya. Lihat di sini dari awal wazalika liana. Kenapa bab sifat ini lebih luas daripada bab asma? Karena
setiap nama ya, kulla ismin ya, setiap nama itu mengandung sifat ya. Contohnya Allah mempunyai nama As-Sami, berarti sifat Allah As-Sam'u ya. Al-Basir sifat Allah Al-Basaru. Al-Alim sifat Allah Al-Ilmu. Al-Hayyu sifat Allah Al-Hayat ya. Kemudian apalagi Aziz, berarti sifat Allah Izzah. Allah mempunyai sifat Izzah ya. Dan selainnya. Allah dinamakan Allah, berarti Allah mempunyai sifat uluhiyah dan selainnya. Kama sabaqa, seperti yang disebutkan di dalam kaidah yang ketiga di dalam qaid asma. Kalau sekarang kita sudah berada di dalam qaid sifat. Wali anna minas sifat, dan karena juga di dalam sifat di dalam sifat-sifat Allah itu ada sifat-sifat yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah ya, seperti Allah menciptakan ya. Allah menciptakan berarti ya, Allah dinamakan Al-Khaliq ya, berarti Allah mempunyai sifat Al-Khalqu. Tapi ada perbuatan-perbuatan yang tidak ada namanya. Contohnya Allah nuzul ya, kayak tadi nuzul tidak bisa kita namai Allah dengan nazil, hanya karena Allah mempunyai sifat nuzul, karena tidak ada disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Allah dipanggil dengan nama nazil. Begitu juga istiwa tidak bisa kita namakan dengan mustawi. Begitu juga Allah mempunyai sifat makar, tidak bisa kita sebutkan tidak bisa kita namakan dengan makir. Kenapa? Karena tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, karena nama-nama Allah, karena perbuatan-perbuatan Allah la muntaha, tidak ada selesainya. Maksudnya tidak terhitung, ya, tidak ada ujungnya. Kama anna aqwalahu, sebagaimana perkataan Allah juga tidak ada ujungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau annama, dan walaupun ya di bumi ya, dari semua pohon, aqlamun wal bahru yamuddu min ba'dihi ya, yang mana semuanya terisi dengan di atas bumi ini terisi dengan pohon, wal bahru, dan semua laut ini terisi ya, manafidat kalimatillah, tidak akan ya cukup ya, tidak akan cukup ya langit dan bumi ini ketika diisi ya untuk dituliskan kalimat-kalimat Allah di dalamnya, saking banyaknya kalimat Allah. Ya, innallaha azizun hakim, sungguhnya Allah azizun hakim ya. Di sini azizun itu nama Allah, mempunyai sifat izzah ya. Begitu juga Al-Hakim mempunyai sifat hikmah ya, itu dia. Jadi dari dua nama ini mempunyai dua nama. Begitu juga kita baca ya, kita baca lagi, wa min amsilati dzalik anna min sifatillahi al-maji'u wal ityanu wal akhdhu ya wal imsaku wal batshu ila ghairi zalik min as-sifati allati la tuhsa, kama qala ta'ala wa jaa rabbuka wa qala hal yanzuruna ila ayatihumullahu fi dhulalin minal ghamami ya, wa qala fa akhadhahumullahu bi dhunubihim ya, wa yumsikus samaa an taqa'a 'alal ardi illa bi idnihi, wa qala inna batasha rabbika lasyadid, wa qala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna ila sama'id dunya ya. Di sini ini mu'alif menyebutkan sifat-sifat yang tidak ada namanya. Jadi tidak semua sifat itu mempunyai nama, akan tapi ada beberapa sifat, bahkan ada banyak sifat yang tidak mempunyai
nama. Akan tapi semua nama itu mengandung sifat. Ya, jadi ini kaidah ya, ditulis semua sifat itu semua nama itu mengandung sifat, tapi tidak semua sifat itu mempunyai nama. Itu dia kaidahnya. Semua nama itu mengandung sifat, tapi tidak semua sifat mempunyai nama. Kita lihat di sini, dan contohnya adalah sifat-sifat Allah seperti Al-Maji. Apa itu Al-Maji? Datang ya, Maji itu datang. Jadi Allah datang nanti pada hari kiamat. Begitu juga Al-Ityan, Ityan sama, datang. Wal akhzu, dan mengambil ya. Wal imsak, menggenggam ya. Batshu ya. Batshu ini pelajaran atau hempasan ya. Ila ghairi zalik, dan semisalnya dari sifat-sifat allati la tuhsa, dari sifat-sifat yang tidak bisa kita cakup semuanya. Maka Allah Ta'ala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa jaa rabbuka. Nah, ini dalil dari sifat maji tadi ya. Jaa ini berarti mengandung sifat menunjukkan adanya sifat maji ya. Wa jaa. Ustaz ngomong dulu, ada cuma berapa kali, hanya berapa menit aja. Tapi nerangkan, habis itu bukan lagi jumlah, nerangkan, bukan jumlah lagi. Anda mau stop website. Kayak mana? Zoom, tapi nerangkan sambil nerangkan. Biasa aja, Ustaz. Cuma dinampakkan juga yang model jumlah gini. Oh gitu. Ada teorinya aja gitu yang banyak. Berarti harus ngomong sama mereka? Boleh sekali ngomong. Kalau pas Anda rekam aja. Oh gitu. Ini untuk dokumentasi, menunjukkan bahwasannya SMA sudah. Ya, kita lanjutkan. Sampai mana tadi? Ya, bentar dulu. Bisa kayak gini kan? Biar bisa. Ya, kita lanjut. Ya. Sampai mana tadi? Bahwasanya ya wajaa rabbuka. Wajaa rabbuka yaitu mempunyai sifat maji, dan maksudnya yang datang di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham ya semuanya ya? Jadi jaa ini menunjukkan adanya sifat maji ya, sifat Allah datang nanti pada hari kiamat. Bisa. Ya. Kemudian Allah SWT juga berfirman, hal yanzuruna ila ayyatiyahumullahu fi dzulalim minal ghamam. Ya, apakah kalian ya, tidakkah kalian mengira bahwasanya Allah nanti akan datang ya pada hari kiamat ya, fi dzulalim minal ghamam ya. Ya, datang nanti pada hari kiamat dengan awan putih yang tebal ya. Jadi di sini ya menunjukkan adanya sifat ayyatiyahumullah ya. Di sini berarti fa'ilnya itu Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini adanya sifat ityan ya. Paham ya, ini ityan. Yaitu datang nanti pada hari kiamat bersama malaikat-malaikat Allah ya. Fi dzulalim ya, maksudnya dengan awan putih yang tebal. Bukan maksudnya Allah berada di dalam awan, tidak, akan tapi Allah ya datang bersama awan itu ya, akan tapi Allah di atas segala makhluknya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa akhadhahumullahu bizunubihim ya, maka Allah akan mengambil mereka dengan dosa-dosa mereka ya. Di sini fa akhadha ini adalah fiil ya. Fa'ilnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini menunjukkan adanya sifat al-akhzu ya, mengambil. Begitu juga
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yumsiku samaa an taqa'a 'alal ardi illa biizni." Ya. Ya, yumsiku ini bisa menggenggam, bisa menahan. Ya, berarti ini menunjukkan sifat al-imsak. Ya, paham ya semuanya ya? Ya, fiil ini menunjukkan sifat al-imsak, ya. Jadi Allah bisa menahan, Allah menahan langit untuk tidak jatuh ya kepada bumi tanpa tiang kecuali dengan izin Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna batasya rabbika lasyadid." Sungguhnya empasan ya atau balasan Allah ya atau azab Allah itu sangat pedih. Nah, di sini menunjukkan sifat al-batsyu ya, karena di sini ada batsha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Ya, jadi di sini ada yuridu. Yuridu ini adalah apa? Fiil ya. Failnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Failnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini menunjukkan Allah mempunyai sifat iradah. Dan begitu juga di dalam hadis, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya ya. Rabb kita ya, maksudnya Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala turun. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Nah, di sini yanzilu itu fiil, itu menunjukkan adanya sifat nuzul, akan tapi Allah tidak dinamakan dengan nazil. Jadi sifat-sifat ini adalah sifat yang tidak mempunyai nama, akan tapi ini adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Fa nasifullahu bihadhihi sifati ala wajhil warid wala nusammihi biha fala nusammihi biha fa naqul inna min asma'ihi al-ja'i wal ati wal akhid wal mumsik wal batis wal murid wal nazil wa nahwi zalik wa in kunna nukhbir bizalik anhu wa nasifu bihi. Ya, maka kita mensifatkan Allah dengan sifat-sifat yang di atas ini karena dia disebutkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah. Akan tapi kita tidak menamakan Allah dengan sifat-sifat ini. Makanya kita tidak menamakan Allah dengan nama Al-Ja'i, yaitu dari sifat Al-Maji, itu tidak ya. Karena Allah tidak dipanggil dengan nama Al-Ja'i. Begitu juga Al-Ati, begitu juga Al-Akhid, begitu juga Mumsik, Al-Batis, Wal-Murid, Wan-Nazil, tidak. Karena ini adalah sifat ya. Karena itu yang di dalam Al-Qur'an itu menunjukkan kepada sifat, tidak menunjukkan kepada nama. Ya, jadi bisa dibedakan antara sifat dan nama ya. Kalau nama itu dia nama itu dia mempunyai sigoh isim fa'il ya, seperti al-khaliq ya. Tapi itu ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Akan tapi tidak bisa kita namakan al-ja'i, karena itu tidak Allah di dalam Al-Qur'an dan Sunnah tidak dipanggil dengan al-ja'i, akan tapi hanya disifati dengan wajah rabbuka gitu saja. Paham? Ya, begitu juga al-ati, akhid, mumsik, batis ya, wal murid, maka ini semua bukanlah nama-nama Allah, akan tapi ya itu dia sifat-sifat Allah. Nah, walaupun kita mengkhabarkan Allah dan mensifati Allah dengan sifat-sifat ini, akan tapi kita tidak bisa memberi ini menjadi nama-nama Allah, itu maksudnya. Ya, paham ya? Sekarang kita lanjut pada pembahasan berikutnya, lumayan panjang ya. Ya, daripada kita lanjut, ini sangat panjang ya. Kalau kepotong-potong nanti malah nggak paham. Ya, ini untuk pertemuan besok saja. Untuk sekarang kita tanya jawab ya, evaluasi. Pada paham nggak dengan pelajaran-pelajaran yang telah kita jelaskan sebelumnya? Coba Ustaz kasih soal, yang bisa jawab dapat nilai ya. Ustaz, apa yang namanya nanti?
dapat nilai. Yang bisa jawab dibuka itunya ya, audionya kalau mau jawab. Ya, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, bentar ya. Tak tahu terkenal. Apa yang dimaksud? Ini yang bisa jawab dapat 100. Apa yang dimaksud dengan qawaid yang kedua ini? Ya, lihat di sini PowerPoint-nya. Asmaullah Ta'ala a'lamun wa awsafun. Ya, siapa yang bisa jawab? Apa yang dimaksud Asmaullah Ta'ala a'lamun wa awsafun? Ada yang bisa jawab? Asmaullah Ta'ala a'lamun wa awsafun. Siapa yang mau jawab? Antum lah. Antum. Apa itu awsaf? Apa itu Makasih. a'lam? Mal jawab mal. Antum lebih. Sama jawab sama. Mau sama. Ya, coba siapa? Usama? Siapa? Abid, Mal? Abid. Dan saya. Coba enggak usah dua-dua. Jepi, A'lam Jepi. dulu. A'lam apa a'lam? Jep. Jep. Rifki jawab. Rifki jawab. Jepi. Dan pintar dah. Jepi, Jepi. Halo, halo. Jep. Cerdan dah, cerdan. Tat. Tat. Abid jelek mau undangan. Udah, kita ganti soalnya, enggak ada yang bisa jawab. Best. Kayak gitu, best. Keke, dia jelek. Sebutkan satu dalil bahwasanya Allah tidak serupa dengan makhluk-makhluknya. Sebutkan satu dalil yang menunjukkan Allah tidak serupa dengan makhluk-makhluknya. Mana? Laisa, Laisa kamisli sayyi wa huwa samiul basir kan. Laisa Masya kamitslihi Allah, Masya Allah. sayun wa huwa samiul basir. Ya. Samiul basir. Apa itu? Kita 50 aja jawabnya ya. 50 Sini, aja Ran. nilainya, Anak, Ran. karena udah dibocorin awal-awalnya. Ya. Udah habis ya waktunya. Siapa tadi yang jawab? Dapat. Marsal Amar, Amar. Ya, Amar Amar, ya. dapat. 50 aja. Mungkin ini Habis. Pak, Ya. 50. yang dapat kita sampaikan untuk pertemuan minggu depan. Kita bahas ya pembahasan yang selanjutnya. Ya, bentar. 60 lah, 60. Ya, tentang sifat Allah terbagi dua, yaitu subutiyah dan salbiyah. Mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceng. Waalaikumsalam. Ini kelas 12.